Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Blessing Science, channel pembelajaran kita bersama. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan materi yang akan kita pelajari saat ini yaitu mengenai rangkaian paralel kapasitor. Jadi saat ini kita akan belajar mengenai rangkaian paralel dari kapasitor dan seperti apa penjelasannya, mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, jadi kita akan membahas mengenai rangkaian paralel kapasitor. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan gambar yang berikut ini. Baik teman-teman, nah jadi pada gambar ini dapat kita lihat ada 3 buah kapasitor ya. Jadi ada 3 buah kapasitor yang dirangkai secara paralel, dan ketika kapasitor ini itu dihubungkan dengan baterai dengan beda potensial sebesar V. Jadi ini adalah 3 buah kapasitor yang disusun secara paralel. Nah, pada gambar ini teman-teman, jadi dapat kita lihat bahwa susunan paralel untuk kapasitor itu ciri-cirinya adalah yang pertama, setiap plat yang sejenis itu saling dihubungkan satu sama lain ya. Jadi untuk ciri-ciri kapasitor yang dirangkai secara paralel, yang pertama itu adalah setiap plat yang sejenis saling dihubungkan satu sama lain. Nah, di sini kita lihat teman-teman pada gambar. Jadi untuk plat yang bermuatan positif ya. Jadi pada kapasitor C1 ya, untuk plat yang bermuatan positif ya, itu positif Q1 dihubungkan dengan plat yang positif pada kapasitor yang kedua yaitu positif Q2, kemudian juga dihubungkan dengan plat yang positif pada kapasitor yang ketiga ya, yang bermuatan itu positif Q3. Begitu juga dengan plat negatif. Plat negatif pada kapasitor 1 dihubungkan dengan plat negatif pada kapasitor 2 ya. Kemudian juga dihubungkan dengan plat negatif pada kapasitor 3. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk ciri khas yang pertama, setiap plat yang sejenis itu saling dihubungkan satu sama lain. Kemudian untuk ciri khas yang kedua, setiap kapasitor itu memiliki beda potensial yang sama ya. Jadi sekali lagi pada gambar di sini teman-teman dapat kita lihat bahwa setiap kapasitor itu memiliki beda potensial yang sama. Jadi beda potensial pada kapasitor yang satu sama dengan beda potensial pada kapasitor yang kedua, begitu juga sama dengan beda potensial pada kapasitor ketiga. Jadi setiap kapasitor itu memiliki beda potensial yang sama ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk ciri khas yang kedua yaitu setiap kapasitor memiliki beda potensial yang sama ya. Baik teman-teman, nah jadi sekali lagi untuk rangkaian paralel dari kapasitor, nah supaya kita bisa mengetahui bahwa kapasitor ini dirangkai secara paralel, maka ciri khas dari rangkaian ini yaitu yang pertama, setiap plat yang sejenis itu saling dihubungkan satu sama lain. Jadi plat positif itu dihubungkan satu sama lain, begitu juga plat negatif dihubungkan satu sama lain. Kemudian ciri khas yang kedua, setiap kapasitor memiliki beda potensial yang sama. Ya, ini yang menjadi ciri khas untuk kapasitor yang dirangkai secara paralel. Nah, sekarang kita akan menentukan ya kapasitansi gabungan dari ketiga kapasitor ini ya. Ya, baik, jadi sekarang kita akan menentukan kapasitansi gabungan dari ketiga jenis kapasitor ini. Nah, untuk menentukan kapasitansi gabungan dari ketiga kapasitor itu, maka kita akan mulai dengan menentukan jumlah total muatan dari ketiga kapasitor ini. Sekali lagi teman-teman, untuk menentukan kapasitansi gabungan dari ketiga kapasitor ini, maka yang pertama kita akan menentukan jumlah total muatan dari ketiga kapasitor ini. Nah, jadi kita tahu bahwa Q total untuk ketiga kapasitor itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 ya. Jadi jumlah total muatan dari ketiga kapasitor itu adalah hasil penjumlahan dari muatan pada masing-masing kapasitor ya. Jadi Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kemudian kita akan substitusi rumus yaitu Q sama dengan C kali V ya.
Jadi kita akan substitusi rumus Q sama dengan C kali V pada persamaan di atas ini, sehingga kita dapatkan berarti ini C gabungan ya. Jadi saya tuliskan C paralel, artinya kapasitansi dari kapasitor yang dirangkai secara paralel ya kali V ya, itu sama dengan, maka Q1 saya tulis C1 kali V tambah untuk Q2 berarti C2 kali V tambah untuk Q3 berarti C3 kali V. Nah, di sini beda potensial untuk ketiga kapasitor itu sama ya teman-teman. Nah, sehingga di sini kita lihat karena beda potensialnya sama, maka beda potensial ini bisa kita coret dan kita peroleh kapasitansi gabungan untuk ketiga kapasitor itu adalah C gabungan. Jadi kapasitor yang dirangkai secara paralel itu adalah C1 tambah C2 tambah C3 ya. Baik teman-teman. Nah, jadi inilah kapasitansi gabungan dari rangkaian paralel kapasitor. Yang kita peroleh rumusnya adalah CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Nah, kalau untuk 4 kapasitor atau 5 kapasitor, maka kita tinggal jumlahkan saja lagi seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, untuk kapasitansi gabungan itu juga bisa kita katakan sebagai kapasitansi pengganti. Sekali lagi, untuk kapasitansi gabungan itu bisa kita katakan juga sebagai kapasitansi pengganti. Nah, maksudnya adalah nilai kapasitansi gabungan dari ketiga kapasitor ini ya, itu sama saja dengan nilai dari kapasitansi sebuah kapasitor yang memiliki nilai yang sama ya. Sekali lagi, nilai kapasitansi dari gabungan ketiga kapasitor ini itu sama saja dengan nilai sebuah kapasitor yang memiliki nilai kapasitansi yang sama, sehingga kapasitansi gabungan ini juga bisa kita sebut sebagai kapasitansi pengganti. Artinya, untuk gabungan nilai kapasitansi dari ketiga kapasitor ini bisa kita gantikan dengan sebuah kapasitor yang memiliki nilai kapasitansi yang sama. Ya, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, dari sini kita bisa tentukan bahwa kapasitansi gabungan atau kapasitansi pengganti dari kapasitor yang dirangkai secara paralel itu adalah C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi penting untuk kita tahu bahwa untuk kapasitor yang dirangkai secara paralel, maka ciri khasnya yaitu dua ini ya teman-teman. Jadi setiap plat yang sejenis itu saling dihubungkan satu sama lain dan setiap kapasitor memiliki beda potensial yang sama. Ya, demikianlah penjelasan untuk kapasitansi dari rangkaian paralel kapasitor, dan untuk lebih jelasnya kita akan coba untuk menyelesaikan sebuah contoh soal. Baik teman-teman, ini contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi pada gambar ini dapat kita lihat terdapat 3 buah kapasitor yang dirangkai secara paralel, kemudian dihubungkan pada sebuah baterai yang memiliki beda potensial sebesar V, dan di sini juga kita lihat saklar masih dalam keadaan terbuka. Artinya belum ada arus yang mengalir ya pada rangkaian ini. Kemudian setiap kapasitor memiliki kapasitansi 25 mikrofarad. Jadi kapasitansi dari ketiga kapasitor ini itu nilainya sama, yaitu sebesar 25 mikrofarad. Nah, kemudian beda potensial baterai sebesar 4200 volt. Nah, pertanyaannya, berapa besar muatan yang melewati meteran A pada saat saklar ditutup? Nah, jadi besarnya muatan yang melewati meteran A ini pada saat saklar ditutup itu besarnya berapa? Nah, baik teman-teman, untuk menjawab soal ini berarti kita akan menghitung muatan total yang dihasilkan dari ketiga kapasitor ini ya. Jadi kita akan hitung muatan total yang dihasilkan oleh ketiga kapasitor ini yang dirangkai secara paralel, maka itu adalah besarnya muatan yang terbaca pada meteran A ya. Jadi di sini saya tuliskan berarti Q total itu sama dengan C pengganti atau C gabungan kali V ya. Nah, jadi untuk mengetahui muatan total yang terbaca di meteran A, kita gunakan rumus ini, yaitu Q total sama dengan
C pengganti, kapasitansi gabungan atau kapasitansi pengganti kali tegangan. Nah, untuk CP ini itu kita belum tahu nilainya ya teman-teman, tapi bisa kita tentukan yaitu dengan rumus CP itu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 ya, seperti ini. Maka di sini kita peroleh karena nilai kapasitansi dari ketiga kapasitor ini sama yaitu 25 mikrofarad, maka C1 tambah C2 tambah C3 itu bisa juga saya tuliskan sama dengan 3C ya. Berarti kapasitansi gabungan itu sama dengan 3 kali 25 mikrofarad ya, mikrofarad. Nah, maka hasil yang kita peroleh itu sama dengan 75 mikrofarad. Jadi kapasitansi gabungan atau pengganti dari ketiga kapasitor yang dirangkai paralel itu adalah 75 mikrofarad. Nah, kemudian nilai ini kita masukkan pada persamaan di atas, maka kita peroleh Q total itu sama dengan 75 ya, 75 mikrofarad, berarti ini 75 kali 10 pangkat negatif 6 kali dengan beda potensial dari baterai yaitu 4200 volt. Maka hasil yang kita peroleh sama dengan 315.000 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, atau ini juga bisa saya tuliskan 315 kali 10 pangkat negatif 3 kolom ya, atau Q totalnya ya. Jadi Q total itu sama dengan 315 milikolom ya. Baik, jadi teman-teman, total muatan yang terbaca pada meteran A pada saat saklar ditutup itu nilainya sebesar 315 milikolom ya. Jadi dengan mengetahui kapasitansi gabungan atau kapasitansi pengganti dari ketiga kapasitor ini yang disusun secara paralel, maka kita peroleh besarnya muatan yang melewati meteran A itu sebesar 315 milikolom ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah contoh soal untuk rangkaian paralel kapasitor ya. Jadi hari ini kita khusus membahas mengenai rangkaian paralel kapasitor dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu mungkin penjelasan saya mengenai materi kali ini mengenai rangkaian kapasitor paralel ya. Sampai berjumpa pada video pembelajaran yang berikutnya.